Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, handai tolan, sahabat dan kolega saya, mari kita bersyukur sebelum memulai ngaji ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita meneruskan bab 12 fi bayanil fuqara. Bab yang menerangkan kefakiran seseorang sesungguhnya bukan dilihat dari uang, harta, tetapi adalah kefakiran kita karena kita selalu bergantung pada Allah. Ini namanya ahlul haq. Akan mendapatkan ahlul haq adalah sebuah tahqiq, orang telah mampu mengharmonikan antara khobar dan nazar, antara tasbih dan tanzih, dan antara alzlu, kelemahan, dan adalah al-ittihad. Itu adalah orang yang fakir. Dia tahu kurang karena itu dekat dengan Allah. Itu berarti orang yang selalu membutuhkan setiap saat kepada Allah, itu namanya al-fakir. Orang yang fakir itu macam-macam, ada 4 tingkatan, ada pemula, tengah, sedang, dan akhirnya menjadi orang yang tinggi. Diibaratkan orang tasawuf. Tasawuf adalah soft wool. Pakaian seseorang itu apa? Dari yang kasar, kulit domba, kulit lembu kira-kira, sampai yang halus, sutra. Nah, kesutraan seseorang itulah yang menjadikan dia itu petunjuk seseorang dekat dengan Allah. Dilihat dari kelembutan mata hatinya. Kira-kira kesimpulan dari 2 pertemuan yang pertama begitu. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi'ulu fiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma a'maluhum fa'amalun mubtadi' mutalawinun bil hamidati wa bidzamimah. Amalan-amalan mereka juga berbeda, ada tingkatan. Amal pemula masih berubah antara yang hamidah wal bidzamimah. Yang mahmudah dan madmumah itu masih imbang. Ya, kira-kira habis ini sholat, besok tidak, habis ini zikir, besok tidak. Ya, tergantung. Kalau sedih zikir, kalau senang tidak. Nah, ini adalah pemula yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Wa amalul mutawassiti mutalawwinun bi alwanil hamidah misla nuris syariah wat tariqah wal ma'rifat. Di antara yang menengah amalannya berubah antara akhlak yang terpuji, ya sudah akhlaknya terpuji, tapi dia adalah mempunyai antara between saat tertentu syariat, saat tertentu thariqah wal ma'rifat. Ya artinya udah thariqah tapi tidak mudawamah, kira-kira kan gitu. Sudah mulai baik. Syariatnya sudah kuat, tapi kemakrifatannya, thariqahnya dan ma'rifatnya itu masih belum tercapai.
walabisuhum mutawallinu mislul bayadi wazzarqati wal khadrah. Pakaiannya pun berbeda-beda antara yang putih, biru dan hijau. Gitu ya. Jadi ada yang macam-macam simbol ini, simbol dari seseorang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa amal muntahi khalin ilal alwani kulliha mislu nurus samsi. Amal-amal yang tingkat akhir tidak mengalami perubahan, ya, mislu, ya, kulliha mislu nuris samsi, seperti cahayanya sinar matahari yang tidak pernah berubah menyinari bumi. Artinya ini kasih sayang Allah selalu akan hadir kepada orang yang terakhir. Orang yang sudah dekat muqarrabah kepada Allah itu akan selalu disinari ini kama mislun nuris samsi, seperti sinar matahari yang selalu menerangi bagi alam. Fanuruha la yuqbalu alwanun, maka dengan demikian warna mereka tidak lain kadza libasum la yaqul alwanu mislul aswad. Pakaiannya diibaratkan adalah pakaian aswad, hitam, orang yang sudah tinggi. Nah, ini orang bertanya, mengapa tidak putih tapi kok diibaratkan pakaiannya hitam kalau orang yang sudah dekat? Coba kita lihat di Iran, di negara mana itu kalau rukuk haji itu kan pakai hitam yang banyak. Nah, kita terangkan. Wa alamatul fana. Pakaian hitam itu adalah wujud simbol dari tanda-tanda kefanaan seseorang. Ketiadaan diri, kekosongan diri, itu adalah fana. Yang ada hanya Allah di dalam diri kita. Nah, kalau di sini diibaratkan dengan fana. Di Timur Tengah juga begitu. Seperti Iran, Irak, dan beberapa Timur Tengah, para mullahnya itu lebih banyak pakai baju hitam. Bukan gamis, itu apa ya, yang di orang mau jadi imam pakaian kebesarannya itu biasanya hitam. Itu tanda bagi seseorang yang sudah fana. Wa huwa niqabu nuri ma'rifatihim, dan ini adalah cadar, niqab, untuk menutupi cahaya ma'rifatnya. Karena sudah ma'rifatullah maka harus dijaga dengan warna hitam. Ya, jubahnya itu hitam. Kama annal lailin niqabu nur samsi, seperti halnya malam menyelimuti terhadap matahari. Semakin gelap semakin dekat dengan Allah. Semakin qiyamul lail semakin muraqabah wa muqarrabah, diawasinya kuat, wa muraqabah dan wa muqarrabah qarib, dan juga kita lebih dekat dengan Allah. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alnal laila libasan wa ja'alnan nahara ma'asa. Kami jadikan malam sebagai pakaian penutup. Istirahat dulu, tidur, malam bangun, memuji Allah, munajat pada Allah. Ya, wa ja'alnan nahara ma'asa, dan aku jadikan siang sebagai sumber penghidupan. Matahari menyinari untuk mendapatkan ma'isyah, rezeki. Malam diselimuti dengan gelap, artinya pakaiannya aswad. Maka dengan demikian malam itu adalah melingkupi dari apa yang kita kerjakan sehari-hari untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa fihi isratul latifah liman lahul lubu aqlul alim. Ibarat matahari dan niqab malam hari yang hitam itu terkandung isyarat yang halus bagi orang-orang yang memiliki akal, lubul akli wal ilmi, dan
ilmu yang mendalam. Wa aidan yakunu ahlul qurbah fid dunya, demikian halnya ketika seseorang sudah mencapai ahlul qurbah, kesucian di dunia ini, fi sidni wa ghurbati wa ghammi wa ussatin wa mihnatin wa siddati wa dhulmatin. Orang kalau sudah urusan dunia, bagi orang-orang yang ahlul qurbah, alam kesucian, dia akan fisik nih, terasing di dunia ini. Ini kok ndak kiamat, maaf ya, kok ndak masuk surga, kok ndak akhirat itu. Ndelok menungso itu, ini itu, sibuk sendiri, kejar mengejar. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan, bersaingan. Asing aku ndelok ini. Kira-kira gitu kan? Fisijni. Kemudian dia juga dalam keadaan terpenjara, hurbatin terasing, wa ghammin bingung, wa hussatin dan mereka menderita, wa mihnatin tersiksa, wa siddatin sengsara, wa dzulmatin dan gelap. Orang kalau sudah dekat dengan Allah itu lihat dunia itu gelap lah, sedih. Lihat manusia begini begitu, harta, jabatan, persaingan, rebutan. Betul? Yang terjadi antar manusia kan begitu. Di organisasi rebutan. Kama qala Rasulullah SAW, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang yang beriman, yang mukmin. Dunia bukan tempat senang-senang, tetapi ad-dunya masru'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk menanamnya akhirat. Bukan yang kita lihat sekarang ya, di dunia itu maunya senang-senang. Senang boleh, ya Rabbana atina fid dunya, senang, tapi bukan bersenang-senang. Ya, fal yuliku bidzulmati libasud dzulmah. Maka pakaian layak untuk menyimpulkan kegelapan tersebut adalah pakaian yang gelap. Wa qad sahha fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam labasul aswad. Dan ini juga diibaratkan di dalam satu hadis bahwa labasu annan Nabi, pakaiannya Nabi juga aswad. Wa ta'ammu bi amati sawada'a. Ya, maka baju hitam itu adalah baju hijau untuk orang yang tertimpa ujian dan yang bertakziah, ya kan? Wa hadza libasul bala'i wa libasul muta'azzin. Orang yang takziah dan orang yang sedang ada musibah biasanya hijau dan juga bajunya hitam. Ini ibarat ya. Al-musabina binuril qalbiyah minal musyahadah. Bapak sekalian, ujian-ujian kalau Anda kita lulus pakaian hitam, kita terasing urusan dunia, maka dia adalah qabiliyati minal musyahadah. Ini adalah untuk mendapatkan cahaya penyaksian terhadap keberadaan Allah. Musyahadah, menyaksikan. Karena apa? Hatinya sudah terdendahkan, dibukakan musyahadah terhadap keberadaan dan kekuasaan Allah. Wal mukasafah, dan dia adalah mukasafah. Mukasafah adalah disingkapkan sir-sir yang ada di dunia itu, ya, untuk bisa mendapatkan apa? Hal yang tersingkapkan, yang tersirkan, yang dirahasiakan oleh Allah dibukakan kalau sudah dekat dengan Allah. Wal mu'abayatin, dan dia wal mu'ayyanah, dan dia adalah orang yang mendapatkan ayanah dan tertimpa musibah berupa kematian, bimautil hayat al-abadiyah, yang kekal. Apa kalau sudah seperti itu? Orang sudah gelap di dunia, sedih lihat dunia, yang diingat oleh Allah, yang diingat adalah akhirat, yang diingat adalah kedekatan, rindu, nangis pada Allah. Kalau sudah seperti itu wujudnya apa?
wujud dari mislul sauq wal iski waruhil qudsi. Maka dengan demikian orang yang seperti ini akan kekal abadiun di dalam mislus sauq, rindunya kepada Allah, wa iski dan cintanya, dan ruhnya al-qudsi itu tertambat hatinya kepada Allah, tidak lagi dengan urusan dunia. Wa marbatabul qurbatu al-waslah. Martabat al-qurbah inilah al-wuslah, wusul kepada Allah. Wusul pada Allah yang dilakukan oleh orang tarekoh diawali dengan tadi as-sauq, az-zauq, al-isku, warruhul qudus. Yang hatinya jatuh cinta, loving in love, falling in love, ya, lovely, hatinya lembut, penuh kasih, dan dia hanya tertambat hatinya pada Allah. Itu wujud tanda dari al-wusul, wusul ilallah. Karena itu doanya biasanya mugi-mugi segera wusul ilallah nggih, sampai dan merasakan berjumpa dengan Allah. Caranya apa? Sauq dan tauq, mahabbah kepada Allah, cinta dan rindu pada Allah. Wa haulai min a'dzamil musibat. Oleh karena ini diperingati dengan mengenai pakaian tahniyah seperti ini, ya, sepanjang zamannya, ya, dan ini adalah ujian yang paling berat, a'dzamul musibah, bagi seseorang yang ingin dekat dengan Allah. Memang berat, tapi kalau sudah merasakan dekat dengan Allah, semuanya jadi indah. Bahagia sejati itu ketika sudah wusul ilallah. La budda min libasin muta'azina fi muddati umratin. Maka dengan demikian harus diperingati dengan menggunakan pakaian takziah sepanjang muddati umrihi, bukan umratin ya, umrihi, usianya. Li'annahu fatathul manfaatu ukhrawiyah. Karena dengan alam kurbah inilah kita meninggalkan manfaat ukhrawi menuju derajat yang lebih tinggi. Ya, orientasinya ukhrawi, tapi lebih tinggi lagi karena kita akan alam kurbah, alam yang dekat yang berdampingan dengan Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wa kanatil mar'atul lati mata zaujaha. Begitu juga perempuan kalau ditinggal mati oleh suaminya, amaraha Allah Ta'ala bilibasil azai arba'atan asyurin wa asrati ayamin, maka dia harus dalam suasana iddah 4 bulan 10 hari. Perempuan yang ditinggal mati suaminya, bahkan ada yang mengatakan tidak boleh keluar dari rumah, apalagi belakrak, nggak boleh. Habis ditinggal suaminya kok pergi kemana-mana. Nah, ini perintah loh. Nah, biasanya pakaiannya hitam karena sedih itu. Nah, sedih asidnun wa ghurbatin wa ghammin, itulah rasa kita itu bergantung pada Allah. Sedih, terasing, sing diingat hanya Allah, bukan kesenangan, makan juga sudah nggak enak misalkan. Maka dengan demikian itu adalah ciri dari orang yang rindu pada Allah. Bifautil manfaatid dunyaniyah, sudah enggak ada rasa dunia. Rasanya ini wa muta'azaitil manfaatil ukhrawiyah ghairu mutahabih, yaitu dia bergabung dalam rangka menjauhi manfaat-manfaat yang tidak baik di dunia ini untuk menuju pada manfaatin ukhrawiyah yang tidak terbatas karena keindahannya. Wa qala Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, asaddun nas bala'un nabiyyuna tsummal amsalu fal amsal. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang paling berat ujian adalah orang para nabi, kemudian setelahnya. Jadi kalau para nabi, sahabat, tabi'in, ya,
keluarga, terus ulama-ulama lah. Ulama itu juga ujiannya berat. Karena itu tidak dalam rangka bersenang-senang kalau jadi ulama. Kemudian seterusnya bawahnya itu dalam tingkatan. Semakin berat ujian, semakin Allah mencintai. Jadi kalau panjenengan kita semua diuji oleh Allah, ngapunten nggih, jangan ngersuloh. Jangan protes ke Gusti Allah. Gimana sih Allah ini kok nggak adil? Saya kok dikasih ujian terus? Nah, itu sebetulnya tanda Allah menguji kesabaran untuk menunjukkan dia akan menjadi kekasih Allah. Itu Bapak sekalian ya. Jangan pernah kita suudzon terhadap putusan Allah. Kita lanjutkan. Wa qala Rasulullah sallam al-mukhlisuna ala khatril azim. Fahadha kulluhu min sifatil fakri wal fana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ikhlas dalam kekhawatiran yang besar, dan inilah sifat dari fana al-fakir yang sebutkan tadi ya, kefakiran akan menunjukkan menghantarkan kepada kefanaan seseorang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah dalam keadaan bergembira ria. Gembira boleh. Karena kalau sudah orang itu banyak tertawa, biasanya menutup mata hatinya. Ya. Kalau orang cinta, biasanya rindu. Biasanya Bapak Ibu sekalian ya, kalau waktu dulu ya, waktu masih pacaran itu loh, ketemu itu nangis ya, saking senengi gitu loh. Bukan seneng goblak-gablek, nanti nafsu itu. Seneng, rindu, lihat wajahnya udah aduh. Nah, itu terus nangis, saking rindu. Nah, itu artinya fana. Artinya pakai hati. Wa fil khabar, tidak saya teruskan, wa fil khabar al-fakru sawatul wajhi fid darain, maka kefakiran menguntungkan di dalam hal pakaian hitam tadi fit darain, di dunia dan di akhirat. Maknahu anna la yaqbalul alwanu ghairu nuri wajhillah ta'ala. Artinya apa? Dalam diri kita dengan memakai hitam tadi, ini adalah dapat menerima warna selain cahaya Allah. Dia tidak akan menerima lain kecuali cahaya Allah. Maka itu kegelapan di tengah malam, remang-remang, berzikir itu enak. Kalau terang benderang, hatinya juga nggak bisa khusyuk khudur. Nah, karena itu wajhullah ya, ghairu nuri wajillah, cahaya yang Anda dapatkan dari Allah ketika kita dalam keadaan gelap. Artinya malam hari hatinya yang selalu sedih itu gampang mudah untuk hadirnya Allah. Atas pada umumnya ya, manusia itu kalau sedih kan bisa dekat dengan Allah. Tapi kalau seneng-seneng lupa. Wasawatu bimangzilati khalin ala wajhi jamilin yazidhu bihi. Adapun hitam sama halnya dengan tai lalat yang ada di wajah orang rupawan dengannya. Betul? Orangnya manis, dikasih tai lalat di bibir sebelah atas kanan, oh itu tambah manis. Orangnya sudah cantik, dikasih tai lalat di dagu, wah tambah manis. Nah, pakaian manis itu, pakaian hitam itu seperti manisnya tai lalat yang ada di dalam wajah panjenengan semua. Coba Bapak Ibu perlihatkan, nggak laki, nggak perempuan, kalau ada tai lalat di wajah semakin manis. Nah, itu tanda. Hitam itu tanda manisnya hati ya, kita di hadapan Allah. Wa husnu jamaluhu wa malahidi, dan bertambahlah keelokannya, kecantikannya, kemanisannya, dan kegantengannya. Sing ayu tambah ayu, sing ganteng tambah ganteng, yang kurang bagus tambah manis karena ada tai lalatnya itu. Bisa ya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani sampai membahas manisnya
tai lalat dihubungkan dengan gelapnya, hitamnya kesedihan kita, dan kita hanya tertuju pada Allah. Wa qala al-mu'allif, ya, wahai ayyuhal hadirin, pada jamaah jumin wa jumiyat, ya, fa idza nadhara ahlul qurbah illa jamalihi, bila ahlul qurbah melihat jamalillah Allah Ta'ala, kekuasaan, keelokan Allah Ta'ala, fa ba'da dzalika la yuqbalu nuru a'yunihim ghairul ta'ala, maka dia setelah itu mata basirahnya akan muncul dan mereka tidak mau melihat lagi selain cahayanya Allah. Jatuh cintanya itu pada Allah, maka dia tidak mau melihat lagi selain Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang kutuju. La ilaha illa maqsuda illallah. La ilaha illa mahbuba. Tidak ada yang aku cintai illallah, dan tidak aku yang ada sembah kecuali Engkau. La ilaha illa ma'buda illallah. Ketika zikir nafi isbat, yaitu la ilaha illallah. Wala yang duru ila ma siwa Allah Ta'ala bil mahabbah, dan semuanya itu melihat Allah bil mahabbah dan tidak mau melihat selain Allah. Bal yakunu mahbubuhum wa mutalabu wa matlubuhum wallahu ta'ala fid darain. Mereka tidak akan melihat selain Allah itu, dan dia hanya kepada Allah mendapatkannya, pencariannya, kecintaannya fid darain, di dalam dunia dan akhirat. Sing dikelangeni itu Gusti Allah. Sing disenengi itu Gusti Allah. Ngalor ngidul siang malam ya Allah. Zikirnya fil qalbi darul anjuman. Allah, 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 Allah. Dan dia selalu mendapatkan apa? Khalwat di dalam keramaian. Meskipun bekerja, hatinya tetap tertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut orang yang sudah pada tingkat alam kurbah, yang penuh dengan kedekatan kita dengan Allah. Wa qala al-mu'allif wala yafsidu ghairal ta'ala, mereka tidak memiliki tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaksidu la ilaha illa maqsuda illallah. Ilahi anta maksudi, ya. Ya Allah, hanya Engkau yang aku tuju. Wa ridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku tunggu-tunggu. Indahnya itu kayak apa ini? Kalau sudah bicara ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, itu seperti halnya sudah 2 tahun tidak ketemu pacarnya, calonnya, ketemu itu ces. Sudah lama tidak hujan, kering kerontang, ada hujan, ces. Mengapa? Ilahi anta maksudi. Ya Allah, Engkaulah yang aku tuju. Waridhoka, dan ridhomu yang aku matlubi, yang aku tunggu. Ku rindu kau sekian lama, baru ini ya ketemu. Nah, lagunya lagu pertemuan itu ya. Ya, yang sudah diimpi-impikan akhirnya ketemu dengan Allah. Ces. Yo, hati itu kayak melayang ya kalau sudah ketemu yang dituju, yang dirindu-rindu itu. Masya Allah, Pak Yai. Lianna Allah Ta'ala khalaqal insana lima'rifati wa wusulati. Ya, Allah menciptakan manusia untuk mengenalkannya sampai kepadanya. Diajari untuk wusul kepada Allah, diajari. Kowe lek rindu, kamu semua kalau rindu kepada saya bertoreko. Bisa apa? Wusul sampai kepada saya. Diajari oleh Allah. Tapi manusia kagak mau. Sibuk dengan urusan makhluk. Tidak mencari khalik. Tidak ilahi anta maksudi.
Yang dituju adalah kekuasaan harta. Ya. Fal wajibu 'alal insani ayyat luba ma khuliqali ajlihi fid darain. Maka kewajiban manusia adalah mencari tujuan penciptaannya di dunia dan di akhirat. Itu namanya apa? Ma'rifatun nafsi. Orang kalau sudah tahu siapa kita, diciptakan untuk apa, kemana, arahnya kemana, tujuan mana, itu berarti ma'rifatun nafsi. Orang yang ma'rifatun nafsi akan bisa ma'rifatullah. Man arfan nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang sudah mengenal dirinya, maka dia akan mudah untuk mengenal Allah. Ya, ini namanya sudah musyahadah. Kaila yudayya umrahu bima la yahnihi. Ya, maka dia tidak menyia-nyiakan umurnya untuk sesuatu yang tidak berguna, la yahnihi. Nah, lor ngidul sing nggak ono tujuannya itu dikurangi. Isinya hanya dakwah, syiar, dan dalam rangka mengajak kebaikan. Karena tahu itu bukan kesenangan, bukan itu yang kita cari, tapi Allah, ya. Karena itu dia mengurangi kesia-siaan dalam hidup ini yang tidak berguna. Wala yandama abadan ba'dal maut, dan dia agar tidak menyesal nanti kalau meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia apa? Laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tangguhkan saya, jangan mati dulu, beri kesempatan saya untuk bersedekah dan untuk melakukan sholat. Jadi permintaan manusia itu kata Allah itu kalau sudah kepepet hanya dua. Biar aku sedekah. Siji, yang nomor loro, yang nomor dua adalah biar saya sholat dan saya menjadi orang yang sholihin. Itulah. Tapi Allah kan tidak bisa, kalau sudah di waktunya ya waktunya. Nah, maka dengan demikian lidadyi'i umrihi, agar hidupnya tidak sia-sia dan menyesal di kemudian hari. Demikian Bapak sekalian, kita sudah menerangkan tentang al-bayanul faqru ilallah. Kita sudah menyudahi bab tentang al-faqru, tentang kefakiran seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah kalau kita sudah tingkatnya adalah ahlul qurbah, alam kesucian yang ada di dalam diri kita. Semoga kita mematrikan diri kita itu hanya untuk Allah. Kita kuatkan ilahi anta maksudi, kepada Allah, kepada engkau aku tuju, wa ridhoka matlubi, dan ridhomu ya Allah yang selalu aku tunggu-tunggu. Maka karena apa? Tidak ada satupun kebaikan dan kebahagiaan, kelebihan kecuali yang engkau ridhoi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.